atas informasi yang sebelum-sebelumnya meyakinkan bahwasanya KPPN Tanjung Balai itu benar-benar zero cost. Dan setelah waktu berjalan juga saya membuktikan sebagai financial advisor sangat membantu kami. Kemudian layanan-layanan yang kami dapatkan juga sama sekali tidak ada hal-hal yang melanggar integritas ada pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini tanggal 19 Desember 2024 ketemu lagi dengan kami KPPN Tanjung Balai dalam acara Managerial Talkshow Voice 076. Pada hari ini kita akan berbincang tentang pelaksanaan anggaran di Satuan Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. Dan saat ini, di saat yang baik ini, saya bersama dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, Bapak Anung Singgih Subagio. Selamat sore Pak Anung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar Pak sehat? Sehat selalu Pak Jackson. Semangat. Siap. Kita tetap sehat ya Pak Anung ya, melaksanakan tugas dan fungsi kita. Betul. Pak Anung, kita mau ngobrol santai dulu pada sore hari ini. Pertama-tama mengucapkan terima kasih Pak Anung kesediaan di tengah kesibukan Pak Anung bisa kita berbincang nih Pak sekitar anggaran di Satuan Kerja KPP Pratama Kisaran. Pak Anung, kan nggak terasa ya kita udah mau masuk di akhir tahun anggaran 2024, tinggal beberapa minggu atau beberapa hari saja yang efektif, 2 minggu saja, betul Pak Anung. Nah Pak Anung, bisa disampaikan sekilas bagaimana gambaran indikator kinerja pelaksanaan anggaran kita sampai dengan hari ini? Ya. Yang pertama terima kasih Pak Jackson dan kita sapa dulu. Siap, silakan. Terima kasih, salam sehat. Menyampaikan informasi dan progres Pak, bahwasanya mengenai IKPA ya untuk KPP Pratama Kisaran, memang saat ini ada pada posisi 72,47 Pak. 72,47. Namun kami optimis ya Pak, karena nilai itu untuk di bulan Desember belum di output ya Pak ya, belum di entry ya, karena memang masih ada progres sehingga terlihatnya memang belum maksimal. Tapi kami senang sekali dengan podcast ini ya Pak ya. Berarti kita di reminder satker-satker di bawah KPPN Tanjung Balai, dan nanti Pak dengan perkembangan yang sudah kita timeline-kan dengan rekan-rekan, dengan PPSPM, dengan PPK, dengan bendahara, kemudian juga dengan pejabat pengadaan Pak, kita benar-benar melakukan timeline. Memang kita posisi akan mencapai sekitar 97,40 Pak. Sekitar 97,40 karena memang kita juga ada penghematan Pak, karena ada ikut penghematan juga. Begitu Pak Jackson. Oke. Terima kasih Pak Anung. Nah, itu tadi kan sekilas yang disampaikan oleh Pak KPA ya. Nah, dalam mencapai IKPA ini kan Pak Anung tentu sebagai kuasa pengguna anggaran dibantu oleh pejabat-pejabat kebendaraan ini, ada PPK, PPSPM, bendahara, PPABP dan lain-lain. Nah, tentu Pak Anung sebagai KPA, bagaimana Pak Anung mengkoordinasikan ini di antara semua pejabat perbendaharaan ini sehingga mereka bisa mendukung Pak Anung sebagai kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan anggaran ini agar pelaksanaan pekerjaan itu berjalan dengan baik. Ya, begini Pak Jackson ya, kami ada satu nilai Kementerian Keuangan. Yang pertama adalah berintegritas, kemudian profesionalisme, dan tentu kita akuntabel. Nah, jadi dalam proses pelaksanaan amanat anggaran ini Pak, walaupun teman-teman tadi Pak PPSPM, PPK, kemudian pejabat pengadaan notabene mempunyai kewajiban masing-masing Pak. Ada yang kepala seksi apa dan sebagainya. Nah, itu perlu dalam kesibukannya itu tetap on the track menjalankan timeline ataupun amanat aturan-aturan mengenai penyerapan anggaran. Nah, salah satunya ya tentu kita memanfaatkan yang kekinian Pak, gadget Pak ya. Yang termudah adalah kita bikin grup WA. Nah, di grup WA itu update-nya apa, kemudian kadang kita satu grup ya, disampaikan oleh Pak Jackson apa yang harus disampaikan ya kita broadcast, kita sampaikan lagi. Nah,
grup itu, WAX itu bersifat lebih informal sebenarnya Pak. Namun demikian, alhamdulillah kita punya jadwal rutin Pak. Jadwal rutin yang harus melakukan tatap muka, kita membuka sakti, kita menjembrengkan apa-apa saja yang kemarin sudah dilakukan, diadakan dan sebagainya. Nah itu kita kumpul-kumpul dalam evaluasi dan timeline Pak. Itu minimal Pak, minimal dalam 1 bulan tuh ada ketemunya Pak. Tapi kan kalau menunggu triwulanan kelamaan lama Pak. ya, Nah, sehingga bisa setiap bulan sudah betul terdetek kita ya. ngumpul-ngumpul gitu Pak. Oke. Nah, ini itu dilakukan secara reguler Iya. dengan teman-teman, walaupun termasuk di WhatsApp grup itu, sehingga bisa semua bisa langsung melihat ya keadaan yang ada. Nah, kalau secara ini Pak Anung, tadi kan bagus sekali ya ketika Pak KPA menyatakan bagaimana koordinasi itu terlaksana semuanya di antara pejabat perbendaharaan. Tapi ketika mereka melihat atau menyampaikan ke Pak KPA, Pak Anung, ini progres IKPA kita Pak gitu. Ada nggak pejabat-pejabat perbendaharaan ini melaporkan ke Pak Anung mungkin Pak? Seperti ini loh capaian kita sekarang, penyerapan kita kurang atau deviasi kita kurang Pak. Ada nilai caput kita kurang gitu. Ada nggak itu melaporkan ke Pak Anung, dan kalau ada kendala seperti apa polanya itu? Alhamdulillah Pak, teman-teman responsif ya Pak, karena teman-teman seperti bendahara kan punya grup sendiri Pak, ya teman-teman KPPN juga. Kemudian secara reguler juga beberapa kali kan PPK juga seperti mendapatkan IHT dari KPPN dan sebagainya. Nah akhirnya tumbuhlah rasa peduli Pak, rasa peduli bagaimana capaian-capaian ini harus sesuai trajektori. Artinya dalam triwulan ini harusnya mencapai berapa dan sebagainya. Nah itu kendala-kendala dan tentunya itu akan kita jadikan tantangan ya Pak. Nah biasanya teman-teman Pak, mohon maaf Pak, ini belum akselerasinya belum karena apa. Nah kita membahas Pak. Dan biasanya kadang-kadang kalau informal kan kadang-kadang kurang bisa lama ya Pak. Akhirnya kita bikin undangan Pak. Undangan Nadine resmi, kita ngumpul jam berapa dan jam berapa. Nah itu biasanya mereka menyampaikan dan sebagainya. Dan itu efektif ya? Itu efektif karena memang peran kita sebagai KPA kan sebagai leader ya Pak, melakukan review sebenarnya ada apa dan sebagainya. Gitu. Oke. Pak Anung, sedikit ini Pak Anung tentang bagaimana kepemimpinan Pak Anung ya. Saya melihat tadi kan Pak Anung sudah membuat bagaimana pola komunikasi non formal di WA, bagaimana membina komunikasi dengan para pejabat perbendaharaan itu. Kalau Pak Anung yang melaksanakan secara internal ini di kantor pelayanan pajak Pratama Kisaran ini, pola komunikasi yang membuat supaya staf-stafnya Pak Anung itu bisa enak berkomunikasi itu secara informal seperti apa? Jadi kalau menurut saya ya, sebagai leader itu jangan menutup diri. Sesibuk apapun, karena kini ada amanah sebagai KPA ya Pak ya, ada PPK dan sebagainya. Jadi kita itu kadang-kadang yang membuat nyaman teman-teman, jangan dilihat kepala kantor, gitu. Tapi dalam hal ini kita sebagai tim pengadaan gitu kan. Malah kadang-kadang kan kita harus lebih mendengar teman-teman gitu loh Pak. Misalnya pengen ngadain ini, PPK menyampaikan, Pak ketentuannya seperti ini dan boleh dan tidak. Sehingga tadi teman-teman lebih, istilah kami itu ngeblend. Siapa aja boleh ngobrol, kapan aja, anytime dan sebagainya. Jadi jangan melihat ketemu kepala kantor kok susah atau apa itu. Pak Anung, sebelum kita lanjutkan, saya mau sampaikan dulu kepada pemirsa MTV 076. Sebelum kami melanjutkan obrolan ini, saya kira ada beberapa poin penting yang sangat bagus yang kita bisa dapatkan dari bagaimana Kepala KPP Pratama Kisaran dalam manajerialnya membina komunikasi yang baik secara formal maupun informal. Beberapa di antaranya, mudah-mudahan itu menjadi masukan dan sharing dengan teman-teman KPA yang lain. Kita harus membuka diri, tidak ngebosi kira-kira seperti itu. Bagaimana menciptakan komunikasi yang baik dengan PPK, PPSPM, bendahara, dan pejabat perbendaharaan lainnya, dan menerima masukan-masukan dari mereka. Nah, agar nanti komunikasi ini seperti tidak ada batasan ya, Pak Anung ya, antara atasan dan bawahan. Yang kedua, bagaimana komunikasi informal
kadang-kadang justru lebih efektif daripada hal yang formal tanpa mengesampingkan bagaimana komunikasi yang formal. Nah, saya kira ini baik sekali Pak Anung ya, menjadi masukan bagi teman-teman KPA yang lain. Inilah pentingnya kita membuat acara podcast ini sehingga bisa sharing gitu betul, ya. Pak. Ya. Nah, Pak Anung, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pak Anung sudah melaksanakan beberapa tahapan itu, dan tadi kalau saya lihat walaupun sampai dengan saat ini targetnya masih sekitar 74, dan memang belum sampai dengan di akhir, Ya. akan nanti targetnya 97 sekian, mudah-mudahan tercapai. Dari periode yang lalu nih Pak Anung, apakah ada awards nggak? Jadi kan awards itu biasanya di lingkup unit kita, Iya. di Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Iya. Tentu kan beberapa KPP ya. Nanti Betul, mungkin Pak. Ada 8, Pak. Ada 8 ya. KPP. 8 KPP. Iya, 8 KPP. Nah, ada penghargaan IKPA terbaik atau terkait kinerja pelaksanaan terbaik dari Kanwil nggak? Artinya Oh, sebagai penyemangat lah. Nah, ini info fresh Pak ya. Oke, Jadi di tanggal 13 sampai Iya. 15 November Pak 2024, bulan yang lalu. Nah, jadi ada forum bagian umum Pak yang mengadakan adalah Kanwil DJP Sumatera Utara 2 di Parapat Pak. Oke. Ya. Di situ Pak Kanwil hadir, Kabar Umum hadir, seluruh Kasuki dan perangkat-perangkatnya Pak. Dan alhamdulillah Pak, yang ditanyakan Pak Jackson tadi, kita mendapatkan penghargaan terbaik kedua Pak. Pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil DJP Sumatera 2. Nomor 2 ya, Nomor dari 2, 8. Dari 8. Delapan. Insya Allah tahun depan nomor 1. Nomor 1, amin. Hubungan Pak Jackson juga kan. Amin. Iya, insya Allah lebih baik lagi Pak, insya Allah Pak. Oke, selamat ya Pak Anung ya, yang kedua ya. Jadi Iya. ini sebagai financial advisor tentu kami senang juga mendengarnya Pak Anung. Mudah-mudahan nanti kita bisa koordinasi yang lebih intensif lagi, Ya. atau minimal lebih baik capaiannya dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Siap, Pak. Nah, Pak Anung sedikit lagi ini kan seperti yang tadi di awal saya sampaikan, tinggal 2 minggu lagi kita akan menutup. Tentu masih banyak, masih ada beberapa yang perlu kita selesaikan terkait anggaran kita, penyerapan yang masih tersisa, bagaimana nanti penghilang uang persediaan di akhir. Nah, seperti apa nih strategi teman-teman di KPP Pratama Kisaran dalam menutup akhir tahun anggaran ini dengan baik yang tinggal 2 minggu? Ya Pak. Alhamdulillah di sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya 10 Desember 2024 Pak, kita mengadakan rapat khusus dan tentu di situ kita membahas ya mengenai LLAT ya Pak ya. LLAT, langkah-langkah akhir tahun, di mana di situ juga peran Bapak dan Dit sebagai advisor kami yang mengingatkan timeline berapa belanja modal yang belum dan tersisa. Nah, kita saling sharing, kemudian teman-teman memberikan laporan, saling memberi feedback dan komitmen di masing-masing posisi bagaimana mengakselerasi, namun juga ada beberapa yang harus dihemat karena di IKPA juga ada penghematan Pak. Jadi kita 10 Desember yang lalu 2024 ngumpul semua Pak, ngumpul full tim menyampaikan ini, berkomitmen akan melaksanakan, dan tentu juga ada langkah-langkah yang biasanya kita mendapat ya Pak dari Direktorat Jenderal Pajak ada, kemudian dari KPPN Tanjung Balai juga menguatkan Pak. Istilahnya kalau saya mereminder ya, jangan sampai kelewatan. Karena Pak Jackson juga tahu Pak, kalau untuk kantor pelayanan pajak finalnya itu di Desember Pak, mencari penerimaan, mengamankan penerimaan. Tapi kita insya Allah tidak lupa Pak. Bagaimanapun anggaran itu adalah operasional suatu kantor. Kita sudah diberikan kepercayaan untuk mengelolanya, ya kita mengoptimalkan. Begitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Anung. Pak Anung, kita sebagai keluarga Kemenkeu 1, saya sebagai Kepala KPPN Tanjung Balai sangat merasakan bagaimana koordinasi, bagaimana sinergi dengan Pak Kepala KPP Pratama Kisaran yang sangat mudah, baik ya. Banyak hal yang sudah kita sinergikan Pak, seperti upaya peningkatan penerimaan negara perpajakan khusus yang bersumber dari APBN, bagaimana kita sama-sama membina pemerintah daerah dan bendahara-bendahara, bagaimana teman-teman KPP Pratama Kisaran itu selalu aktif sekali menyampaikan perkembangan realisasi penerimaan perpajakan untuk press release kami.
Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Anung. Kedepannya mudah-mudahan terus kita bersinergi ya, sesuai dengan pesan pimpinan kita, bagaimana kita bersinergi dalam rangka menjaga keuangan negara yang lebih baik. Terakhir Pak Anung, Ya, semua layanan yang kami berikan itu pada prinsipnya sama di semua Kementerian Keuangan, itu zero cost. Apakah ada sesuatu yang perlu Pak Anung sampaikan? Jangan-jangan pernah ada laporan anak buahnya, KPPN masih ada pemberian dan segala macam. Tapi tentunya sebagai kepala KPPN pimpinan bahwa semua layanan diberikan oleh KPPN Tanjung Balai itu zero cost ya, tidak ada bentuk biaya apapun atas layanan yang diberikan. Bagaimana mungkin testimoni pengalaman Pak Anung terhadap semua layanan yang kami sampaikan selama Pak Anung sebagai KPPN? siap. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan di area saya ya Pak, tentunya kami juga mempunyai komunikasi historis dengan para KPA sebelumnya. Jadi saling berganti, saling menginfo. Dan alhamdulillah Pak, atas informasi yang sebelum-sebelumnya meyakinkan bahwasanya KPPN Tanjung Balai itu benar-benar zero cost. Dan setelah waktu berjalan juga saya membuktikan sebagai financial advisor sangat membantu kami. Kemudian layanan-layanan yang kami dapatkan juga sama sekali tidak ada hal-hal yang melanggar integritas atau kode etik. Selamat Pak, semangat. Terima kasih Pak Anung. Para pendengar MTV, Manajerial Talkshow Pos 076, pada sore hari ini kita mendapatkan beberapa informasi, masukan-masukan, pengalaman dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dalam mengelola anggaran di KPP Pratama Kisaran, dalam men-sharing bagaimana manajerial beliau untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik, dan koordinasi kami di lingkup Kemenkeu 1 dalam menjaga keuangan negara. Dan kami akan mengajak pemirsa sekalian untuk di episode berikutnya dengan para kuasa pengguna anggaran di Satker lainnya. Sekali lagi Pak Anung Singgi Subagio, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.